persilakan pembicara pertama kita, Bapak Ahmad Sugiarto. Silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik Jesse, sebelumnya semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih nih buat sahabat-sahabat saya nih, Om Daniel, teman sekampung. Lalu juga Mas Panji ya, Mas Nandi. Ini nggak nyangka ya bisa hari ini kita bisa kumpul bareng, kemudian kita bisa diskusi yang sedang hype lah, kira-kira begitu ya. Ya alhamdulillah, event ini sebenarnya adalah event seri kedua kita gitu ya, seri kedua di Kala Group dalam rangka 70 tahun Kala Group di tahun 2022. Seri pertama itu Selasa kemarin kita banyak bicara soal inovasi untuk masyarakat. Saya sih nyebutnya dengan Edu Project gitu ya. Edu Project ini kemarin kita udah banyak bicara di Selasa minggu lalu. Nah hari ini seri kedua kita dalam kaitan Innovation Movement yang sedang kami galakkan baik untuk masyarakat dan di dalam perusahaan. Tentunya di dalam rangka juga bagaimana kami bisa membantu dalam memberikan banyak inovasi, room inovasi di dalam 7 mega ekosistem Kala Group. Baik, mungkin di slide pertama ini ya saya cerita sebenarnya. Yang pertama saya mau bilang begini, ya welcome in Avatar Indonesia. Tadi hostnya udah nyampaikan, jadi kita dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan berada di dunia yang betul-betul berbeda, tapi hampir-hampir sama dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya mulai masuk ke dalam materi, mungkin bisa disampaikan video dari 7 ekosistem Kala Group. Silakan.
Ya, baik. Ya, tadi kita bisa lihat sama-sama ya, welcome in Avatar 7 Mega Ecosystem Kala Group. Jadi kita mencoba untuk kita coba lihat beberapa latar belakang dari metaverse itu sendiri. Kemudian mungkin saya sedikit orang yang beruntung gitu ya, ikut beruntung. Kenapa? Karena ikut merasakan beberapa kali evolusi yang terjadi di Indonesia dengan sangat cepat, dengan sangat cepat sekali. Dimulai di mana tahun 98 eranya multimedia itu lahir dan berkembang pesat, di mana mulai mengintegrasikan jaringan-jaringan virtual private network, sampai kemudian kita bicara konten, kita bicara soal transaksional. Saya nggak lupa sekali sempat barengan kita berjuang dengan salah satu unicorn pada tahun awal 2000-an. Jadi ya eranya sudah memang berubah, mulai dari teleponi kemudian offline tentunya, kita ke online, lalu sampai kemudian internet payment gateway, kemudian sampai ke marketplace. Dan sekarang ini tentunya yang sedang hype, kalau kita lihat sama-sama di slide ini, nggak lain adalah sebuah metaverse yang dimana dilatar belakangi dengan semakin bertumbuhnya dengan cara signifikan, yaitu sebuah cryptocurrency fenomena, di mana milenial anak-anak kita, yang teman-teman kita yang berumur antara 20 sampai 30 tahun, mereka sudah banyak bermain di sana. Dan hari ini kita akan bicara soal May Project. May Project itu adalah Meta East Indonesia, yang mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Nanti ada di beberapa slide akan saya ceritakan. Jadi pemicu awalnya sebenarnya kalau menurut saya, buat saya pribadi sebenarnya di awal tahun lalu, dan kemudian ujungnya terjadi pada saat Oktober 2021. Saya nggak akan pernah lupa, di mana pada saat itu saya sedang berpikir bagaimana caranya untuk membesarkan ekosistem nasional sehingga terjadi efisiensi di dalam negara ini, baik itu interkoneksi yang terjadi di antara enterprise maupun government. Sementara yang menarik adalah pada saat kita diskusi dengan anak saya bilang, ya udahlah, katanya, udah sekarang eranya itu eranya kripto, eranya metaverse, dia bilang begitu ya. Jadi dari situ saya mencoba untuk mendalami apa itu ekosistem yang terjadi di dalamnya. Jadi kalau dari statista itu Bitcoin, saya bicarakan mungkin currency-nya dulu, cryptocurrency dulu ya, mungkin saya bicara mulai dari sana. Bitcoin itu merupakan salah satu kripto yang paling populer ditransaksikan sampai dengan awal Januari kemarin. Itu di awal Januari itu mencapai 400.000 transaksi per hari yang saya ketahui begitu dari data. Kemudian kapitalisasi Bitcoin itu sendiri sekarang sudah tembus sampai dengan 1 triliun US dollar gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan perusahaan raksasa Aramco di Saudi gitu ya, itu kapitalisasi pasarnya 1,7 triliun. Jadi sekarang antara nilai kapitalisasi pasar Bitcoin, kemudian perusahaan minyak dunia Aramco, kemudian Facebook dan Apple itu udah kebut-kebutan lah, kira-kira begitu ya. Jadi saat ini yang kita ketahui dari data, ada lebih dari 4.000 jenis koin di dunia ya. Bayangkan dalam pertumbuhan yang begitu cepat, dan yang saya ketahui juga terdapat lebih dari sekitar 63 juta wallet aktif. Artinya bahwa sebenarnya transaksi ini betul-betul real dan berbeda sekali dengan zaman sebelumnya,
bahkan di dalam survei CNBC internasional itu gennya Gozali gitu ya, Gen Z dan milenial itu umur 20 sampai 30 tahun itu sudah 3 kali transaksinya lebih besar dari dari transaksi generasi-generasi sebelumnya. Dan kita juga perlu ketahui bahwa di November tahun lalu ya, jadi Bank Indonesia juga sudah mengconsidering soal central bank digital currency. Jadi teman-teman di Bank Indonesia juga sudah mulai melihat bahwa memang betapa pentingnya kita mulai masuk ke sana. Nah, itu sebagai latar belakang kemudian yang menurut saya bahwa kemudian metaverse itu menjadi hype lah ya. Kalau sedikit kita bicara soal metaverse dalam gambar ini kita bisa lihat sebenarnya mappingnya yang membedakan sebelumnya. Jadi metaverse ini dia terus berlanjut, terus berkesinambungan gitu ya, walaupun kita off ya. Jadi persisten. Jadi mereka itu pada saat seperti halnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin saya perlu mendahului bahwa apa yang kita diskusikan hari ini adalah sebuah diskusi inovasi dan teknologi ya. Jadi kita bukan bicara soal yang lainnya supaya tidak terlalu bisa bercampur aduk di dalam diskusi nanti. Jadi kembali ke metaverse, jadi persisten ini ditunjukkan. Jadi pada saat kita on ataupun kita off itu seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi user yang lain akan berinteraksi dengan ekosistem yang ada di dalamnya. Dan kita juga tidak terikat gitu ya, jadi tidak terikat dalam satu tempat dan lain sebagainya karena semua berinteraksi di sana. Mereka juga di dalam arena ini adalah sebagai katalis dari kreativitas atau inspirasi dari orang-orang yang terlibat aktif di dalamnya. Jadi suatu kehidupan yang memang di dunia virtual tapi itu hampir mirip seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga metaverse itu dimiliki dan dibentuk oleh orang-orang semua yang berinteraksi di dalamnya. Seperti tadi saya cerita, meskipun saya lagi on gitu ya, atau kemudian saya off gitu ya, tapi semua yang ada di dalamnya berinteraksi semuanya. Kemudian decentralized ya, ini juga menarik ya. Jadi sebuah kepemilikan yang didistribute ke yang terlibat aktif di dalamnya. Lalu ini juga menjadi kegiatan seperti kegiatan rutinitas kita sehari-hari, dan yang menarik tentunya di tempat ini adalah menjadi tempat bersosialisasi orang-orang baru gitu ya, new people yang mungkin ini menjadi bagian yang sebenarnya di dunia fisik kita tidak dapatkan, tapi kemudian bisa kita dapatkan di dalam metaverse ini. Dan tentunya tidak ada batasan jumlah user yang bisa kita yang kita bisa lakukan di dalamnya. Dan ini tentunya mapping ini menjadi mapping yang sangat menarik sekali untuk menjadi sebuah opportunity yang kita bisa lakukan bersama-sama. Kemudian di slide berikutnya tentunya akan ada perubahan model bisnis, baik itu yang terjadi di dalam digital bisnis ataupun di dalam metaverse itu sendiri. Jadi intinya sebenarnya digital bisnis sudah kita lalui ini sekarang ya, kita sudah bisa rasakan sampai kita banyak bicara soal big data dan seterusnya. Dan di gambar ini sebenarnya menjelaskan betapa universalnya elemen-elemen dari metaverse yang tidak kita temukan di dalam ekosistem marketplace sebelumnya. Di slide berikutnya, next slide. Ya. Ini adalah May Project kita ya, sebenarnya saya menyebutnya May Project. May Project itu kebetulan bulan Mei itu juga bulan sakral buat kita di Kala Group.
bertepatan dengan Pak JK berulang tahun, jadi pas dengan kita berpikir Meta East Indonesian ini akan kita sedang analis untuk menjadi May project kita. Jadi di dalam gambar ini sebenarnya ada beberapa parameter yang sedang kami pikirkan, mulai dari Meta Labs, kemudian Meta Business, kemudian Meta Space dan Meta Scientist. Di dalamnya kita mulai memadukan beberapa hal-hal yang secara umum bisa kita lihat di dalam sebuah dunia metaverse yang menarik gitu ya. Jadi bagaimana virtual position orang itu saat ini, seperti misalnya banyak kejadian-kejadian yang menarik yang tentunya kita sering dengar belakangan hari ini. Bahkan ada terjadi sebuah transaksi orang membeli atau mau membayar sebuah rumah di dalam sebuah metaverse seharga 76.000 US dollar gitu ya. Kemudian kita juga pernah dengar ada orang yang mau membayar sebuah pekerjaan seni desain gitu seharga 9.000 US dollar dan desain sebuah bag barang branded yang dihargai sampai dengan 2.900 US dollar paling murah. Dan ini sudah terjadi, kita bisa lihat sama-sama bagaimana atraktifnya sebuah kehidupan di dalam metaverse itu sendiri. Kemudian ini juga connected well-being ya. Jadi sekarang sudah terjadi di negara sana, maksud saya di US. Dokter merekomendasikan untuk penyakit-penyakit tertentu ya untuk bisa bermain video games dan seterusnya ya, dan ini tentunya bisa dikaitkan juga dengan culture dan kehidupan kita di Indonesia yang bisa menjadi analogi sederhana di dalam kepentingan kita di Indonesia. Dan digital relationship juga begitu. Di sini yang sebelumnya banyak didominasi oleh generasi milenial, generasi narsis, saat ini tentunya dengan adanya metaverse, sosial media akan mempertemukan kita, meskipun itu di dunia virtual ya, tapi mempertemukan kita. Selagi tentunya semakin kita bisa berjumpa kapan saja dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Dan keterlibatan digital dari yang awalnya kita agak pasif gitu ya, tapi dengan metaverse ini juga maka sangat dimungkinkan untuk seperti kehidupan kita sehari-hari yang menjadi aktif gitu ya. Jadi semakin kita aktif, semakin kita menemukan ekosistem kita yang sangat related dengan apa yang kita harapkan. Lalu dalam bisnis juga begitu, kita lagi coba pertimbangkan karena pada saat kita bicara game advertising misalnya, kemungkinan besar industri perfilman ya, industri movie dan industri musik bisa jadi game advertising ini akan menjadi lebih besar daripada industri-industri yang ada saat ini gitu ya. Lalu kemudian new retail frontier, kemudian the metaverse workforce. Jadi artinya dunia ini akan terjadi banyak sekali toko-toko yang menarik di dunia, bisa kita temukan di dalam kehidupan meta bisnis itu sendiri. Lalu juga di dalamnya tentunya ada interaksi seperti halnya kita ada sebuah enterprise ataupun perusahaan-perusahaan dalam metaverse itu sendiri yang bekerja mereka dan berusaha di dalamnya. Kemudian kalau meta space ya, kita juga sering dengar lah ya. Jadi tentunya ke depan ini sangat dimungkinkan yang tadinya kita berpikir akan ke daerah-daerah tertentu di Indonesia Timur, tentunya ini akan semakin mudah untuk kita bisa memvirtualisasikan dunia-dunia yang sulit dijangkau menjadi sebuah kemudahan.
Kemudian di dalam new virtual venues juga pasti itu akan terjadi. Misalnya kita membuat suatu konser yang ada di di Mandalika misalnya begitu ya. Itu sangat-sangat sekali dimungkinkan, mulai dari digital concert, movie, ya, business conference, kemudian musical, cocktail party bahkan begitu ya. Jadi sangat sekali dimungkinkan. Kemudian liminal space sebagai kombinasi digital dan ruang asli itu sudah terjadi, dan tentunya ini juga bisa kita pikirkan untuk Indonesia tercinta. Kemudian juga teleportasi tempat kita ke lokasi jadi semakin mudah gitu ya. Tentunya juga digital real estate ya, kita sering dengar dan itu sudah banyak yang sudah terjual begitu. Jadi menarik sekali gitu. Kemudian yang terakhir soal societies. Jadi bahwa sekarang ini memang seolah-olah identitas kita itu hampir lebih penting daripada identitas fisik kita sendiri sekarang di dunia digital gitu ya. Lalu juga forum-forum sosial ini sangat dimungkinkan. Kemudian masa depan yang akan semakin turun ke masyarakat, kira-kira ini adalah pemikiran-pemikiran kita dalam May Project yang kita pikirkan. Pada dasarnya sebenarnya seperti juga di dalam sesi 1 yang kita lakukan di Selasa minggu lalu, buat kita aktif bersama, maju bersama, ayo kita sama-sama membesarkan Indonesia, dan tentunya di dalam sesi 2 ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang akan kita lakukan buat negara kita tercinta. Kemudian di slide berikutnya, slide ini sebenarnya mencoba menggambarkan sebuah pelajaran dari beberapa brand yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bahwa yang harus kita ingat bahwa orang itu akan menghabiskan waktu online dia dalam rangka menciptakan ekosistem barunya gitu ya, dalam kehidupan virtualnya. Jadi dalam kaitan metaverse ini, jadi kepemilikan digital, kemudian hubungan dan ruang sosial pasti akan ke arah sana, Maka sebuah brand itu sebaiknya menjadi bagian di ruang tersebut. Maka kita akan mencoba menjadi bagian dari apa yang diharapkan oleh masyarakat di dalam dunia virtual tersebut. Jadi menjadi bagian di ruang tersebut. Karena tidak hanya bersosialisasi seperti tadi saya ceritakan di dalam metaverse itu juga, tapi juga kita bekerja, kemudian kita menemukan produk baru, kemudian kita berbelanja. Itulah dunianya sekarang. Kemudian poin yang kedua, bahwa keberadaan virtual itu cerminan apa yang penting bagi mereka, bahwa membawa etika, nilai-nilai dan identitas aslinya mereka, aslinya pribadinya kita itu kita bawa ke virtual, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi peluang bahwa kita bisa terlibat lebih bermakna kepada masyarakat virtual, sehingga perlu dipikirkan di luar hiburan. Kita sama-sama terkait dengan hiburan, di dalam marketplace kita sering bicara, kemudian originalitas juga begitu, dan bagaimana kita bisa melakukan penciptaan yang inklusif dan etis sejalan dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak ditemukan di dalam dunia fisiknya, mereka bisa temukan di dalam komunitas dunia virtual mereka. Itu menarik gitu ya. Jadi kecenderungannya dari data bahwa nomor 2 ini menjadi sangat dominan di dalam membentuk metaverse content ya. Jadi mudah-mudahan ini juga kita bisa ketemu, bisa bangun apa yang kita bisa bantu buat negara kita. Kemudian yang ketiga, pasti dunia digital itu menjadi sebuah hyper realistis. Jadi mulai tumpang tindih antara realita virtual dan fisik gitu ya. Jadi
bahwa elemen yang diperbesar dari dunia digital itu biasanya mereka jadi punya mereka bawa ke fisik, biasanya begitu ya. Umumnya begitu di metaverse. Jadi maka opportunity-nya artinya adalah bahwa sebuah brand itu harus dunia maya akan menjadi memiliki bagian nyata bagi sebuah bisnis dengan mereka mengubah bisa merubah produk fisik yang diuji diproduksi sampai dengan yang dijual. Jadi ini sebuah opportunity yang sangat lebar menurut saya. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Oleh sebab itu beberapa brand internasional juga mereka mencoba untuk masuk di dalamnya supaya tidak ketinggalan, begitulah ya kira-kira. Poin 4 ini yaitu adalah sebenarnya dua jalur utama dalam brand mengembangkan dalam penggerak metaverse itu. Mereka menyempurnakan dari user experience yang terjadi sebelumnya saat ini, kira-kira begitu ya. Jadi user experience baik itu online apalagi yang fisik misalnya begitu. Nah, ini tentunya akan berkontribusi terhadap penciptaan ya dan teknis metaverse itu. Jadi kita bisa memilih sebenarnya dalam bermain di dalam penciptaan dan teknisnya metaverse itu sendiri, atau kita bermain di dalam konsumen kita. Itu juga sangat dimungkinkan. Dan tentunya tergantung dari dari model-model yang sangat membawa kekhasan Indonesia, itu akan menjadi sebuah peluang yang cukup sangat menarik. Dan yang terakhir di sini di dalam 5 brand yang harus kita ingat ya, bahwa metaverse itu tidak akan dimiliki atau tidak akan diatur oleh satu merek gitu ya. Jadi bisa dibayangkan itu artinya bahwa makin metaverse berkembang, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah kolaborasi antar brand, dan siapa yang menemukan titik masuk tercepat maka dialah yang akan menjadi pemenang. Ini kalau nggak salah adalah slide terakhir saya, karena saya pikir setelah saya akan banyak sekali diceritakan oleh sahabat-sahabat saya yang luar biasa, dan saya sudahi dulu sementara dari paparan saya karena waktunya juga sudah terbatas. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi kedua. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas pemaparannya, luar biasa sekali. Yang tadi perlu kita catat dan juga kita support bersama, kita doakan bersama, yaitu Mei Project ya Bapak ya, Meta East Indonesia, insya Allah di bulan Mei, dan ini akan merupakan sebuah quantum leap bagi masyarakat Indonesia, dan kita akan turut bangga sekali kalau itu akan dimulai, mega inovasi itu akan dimulai dari timur Indonesia melalui Kala Group ya Bapak. Dan yang sempat kami catat juga adalah tadi keberadaan virtual kita adalah refleksi nyata kita, sehingga ada ajakan dari Pak Ahmad kurang lebih begitu ya, untuk terlibat bermakna di masyarakat virtual dalam penciptaan yang bersifat inklusif dan juga etis yang mungkin tidak kita temukan di dunia nyata secara fisik.